Sobat Piper, ketemu lagi dengan Kak Kris di Piper Pusat Channel. Kali ini Kak Kris akan membahas mengenai pemahaman kuantitatif untuk persiapan UTBK kalian. Langsung aja ya. Untuk soal pemahaman kuantitatif yang pertama, di sini kakak punya nomor 1 ya. Diketahui 32% dari X adalah 4/5. Kemudian 5/8 dari Y adalah 20. Nilai X persen dari Y. Nah, di sini maksudnya adalah ada 32% dari X adalah 4/5. Terus di sini ada 5/8 dari Y adalah 20. Jadi maksudnya 32% kali X itu hasilnya 4/5 dan 5/8 dari Y atau kali Y itu hasilnya 20. Oke. Nah, di sini yang ditanyakan X persen dari Y. Yang ditanyakan ini X persen dari Y, itu artinya yang ditanya adalah X persen kalikan Y hasilnya berapa. Ya. Ini kita kalikan, jadi nanti tinggal X persen sama dengan 4/5. Nah, 32-nya kita pindah ruas, jadi di sini kali 32. Begitu juga dengan yang ini. Tadi kita 5/8 kalikan Y sama dengan 20, maka ketemu Y sama dengan 20. Dipindah ruas, jadi dikali 8/5. Oke, langsung ke pertanyaan ya. Di sini ada X persen dari Y, artinya X persen kalikan Y. Jadi X persen kalikan Y, oke, sama dengan X persennya tadi ketemu ini, kita substitusi 4/5 kali 32 kalikan Y. Nah, ini Y nya ya, dikalikan Y, kalikan Y nya itu 20 kali 8/5. Oke, nah kalau sudah, kita tinggal selesaikan atau sederhanakan ya. Di sini ada 4 kalikan 8, itu kan 32, kita coret sama ini jadi 32. Hasilnya jadi tinggal 20 per, nah ini 5 kali 5. 5 kali 5 itu 25. Kalau kita jadikan pecahan per 100, maka tinggal 25 kali 4 jadi 100. Kemudian 20 kalikan tadi 4 ya, 80. Nah, ini sama dengan 0,8. Nah, 0,8 berarti untuk jawaban yang nomor 1 adalah yang A ya. Oke, jawaban yang nomor 1 tadi yang A. Untuk berikutnya soal nomor 2. Nomor 2 itu diketahui X, Y, dan Z adalah bilangan bulat positif dengan Y per X itu sama dengan Z per Y sama dengan 3Y per Z min X. Dan X kali Y kali Z nya sama dengan 64. Yang ditanya itu nilai dari X plus Y plus Z nya berapa. Oke. Nah, di sini kita ketahui ada persamaan Y per X sama dengan Z per Y sama dengan 3Y per Z min X, dan X kali Y kali Z nya itu 64. Yang ditanya ini ya, X ditambah Y ditambah Z. Oke. Nah, dari persamaan yang ini kita bisa peroleh Y per X sama dengan, di sini bisa pakai yang Y per X sama dengan Z per Y begini. Oke. Jadi nanti ini yang Y per X sama dengan Z per Y kita bisa kalikan silang. Jadi ketemu Y kali Y kuadrat sama dengan X Z. Oke. Nah, dari persamaan ini saya gabung dengan yang ini. Oke. Di sini ada Y kuadrat sama dengan XZ, sedangkan XYZ sama dengan 64. X kali Y kali Z itu sama dengan 64. Berarti Y kalikan XZ sama dengan 64. Oke. Nah, ini sifat komutatif ya. Jadi XYZ ya sama aja Y kali XZ. Kalau sudah, ini Y kali tadi XZ ini sama aja Y kuadrat, kalikan Y kuadrat sama dengan 64. Oke.
Nah, Y kali Y pangkat 2 itu jadi Y pangkat 3 sama dengan 64. Jadi Y-nya sama dengan akar pangkat 3 dari 64 itu 4. Oke, 4 kali 4 16 kali 4 jadi 64. Sudah ketemu Y sama dengan 4. Nah, di persamaan ini selain Y per X sama dengan Z per Y, kita juga bisa memakai yang ini ya, yang Z per Y sama dengan 3Y per Z min X. Nah, saya pakai yang ini. Jadi Z per Y sama dengan 3Y per Z min X. Kalau sudah, saya kalikan silang lagi. Jadi ini ketemu Y kali 3Y jadi 3Y kuadrat. Ini kalikan ini jadi Z kali Z, Z kuadrat, Z kali min X jadi min X Z. Oke. Nah, yang min X Z saya pindah ruas jadi 3Y kuadrat min X Z berarti jadi plus X Z sama dengan Z kuadrat. Oke, tadi X Z ada ya, sudah ya. X Z itu sama aja Y kuadrat. Jadi tinggal 3Y kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan Z kuadrat. Oke. 3Y kuadrat ditambah Y kuadrat itu kan sama aja 4Y kuadrat sama dengan Z kuadrat. Y-nya sudah ketemu 4 tadi. Jadi sekarang 4 kali 4 kuadrat sama dengan Z kuadrat. Atau di sini kita ketemu Z kuadratnya 4 kuadrat 16 kali 4 jadi 64. Maka nilai Z-nya jadi 8. Oke, 8 kuadrat 64 ya. Sudah ada Y sama dengan 4, Z sama dengan 8. Nah, berikutnya untuk mencari X-nya kita bisa masukin ke persamaan ini. Jadi X, Y, Z 64. Tadi sudah ada Z, ada Y, berarti X kali 4 ini ya Y-nya, Z-nya 8 sama dengan 64. Jadi X-nya 64 bagi 32, hasilnya 2. Oke. Jadi untuk soal ini kita bisa dapatkan ini ya, kita bisa dapatkan tadi X-nya 2, Y-nya 4, Z-nya 8 ya. Nah, kalau ini kita jumlah semua berarti 2 tambah 4 tambah 8 hasilnya 14. Oke, hasilnya 14. Berarti untuk jawaban yang nomor 2 adalah yang B, yang 14 ya. Berikutnya yang nomor 3. Yang nomor 3 itu operasi, kita sebut ini segitiga aja ya. Operasi segitiga didefinisikan dengan P segitiga Q sama dengan 2P kalikan P plus Q per P min Q. Nah, yang ditanya nilai dari 32 ke segitiga, dalam kurung di sini ada 3 segitiga 2. Oke. Nah, yang diketahui ini ya, P segitiga atau kita sebut delta juga boleh, P segitiga Q atau P delta Q sama dengan 2P kalikan P plus Q per P min Q. Yang ditanyakan ini. Oke. Nah, untuk mengerjakannya berarti berdasarkan sifat operasi matematika ya, kita kerjakan yang di dalam kurung dulu. Berarti kita cari 3 segitiga 2 atau 3 delta 2. Nah, ini ibarat P-nya, ini Q-nya. Nah, kita pakai ini apa namanya, operasi yang didefinisikan ini, jadi tinggal 2 kalikan P-nya 3 ya. Kalikan P-nya tadi 3 ditambah 2. Oke, saya ulangi, tadi P-nya 3 jadi 2 kali 3, sini P plus Q jadi 3 tambah 2 per P min Q jadi 3 kurangin 2, 3 kurangin 2. Oke, lanjut, 2 kali 3 itu 6, di sini ada 3 ditambah 2, 3 ditambah 2 itu berarti 5 per 3 kurangin 2 1, 6 kali 5 jadi 30 per 1 jadi 30. Oke. Nah, sekarang karena ini tadi hasilnya 30, jadi sekarang kita cari 32 delta atau 32 segitiga 30 sama dengan kayak tadi lagi, ini tadi P, ini Q. Jadi berdasarkan sifat ini 2 kali 32 P ya, P nya 32
kalikan P plus Q berarti 32 plus 30 per 32 kurangin 30. Oke. Jadi sama dengan 2 kali 32 ditambahkan dengan 30 jadi 62, di sini 62 ya. Terus 32 kurangi 30 itu 2. Nah, ini kita biasa coret 2 sama 2-nya. Lanjut ketemu 32 kali 62. Kalau sudah kita bisa lihat option. Nah, ini belakangnya 2 8 2 4 8. Kalau semisal langsung bisa mengalihkan boleh. Kalau enggak di sini kita lihat 32 kali 62. Berarti kan otomatis hasilnya yang satuannya 4 ya. Yang satuannya 4 itu cuma 1. Tetapi kalau nanti ada 2 di option berarti harus menghitung 32 dikali 62 begitu. Jadi ini hasilnya 1984. Nah, 32 kali 62 itu 1984. Untuk soal ini berarti jawabannya adalah yang D, 1984. Oke, untuk soal berikutnya yaitu soal nomor 4 ya. Jika A sama dengan akar 42 min akar 42 min akar 42 min dan seterusnya, dan B sama dengan akar 30 tambah akar 30 tambah akar 30 plus dan seterusnya. Oke, yang ditanya maka nilai dari A min B adalah ya. Untuk soal ini berarti kita ketahui A ini ya, akar 42 min akar 42 dan seterusnya. B nya ini akar 30 plus akar 30 plus akar dan seterusnya. Yang ditanyakan A min B nya berapa. Oke. Nah, kita misalkan berarti di sini misal tadi A sama dengan akar 42 min akar 42 min akar ini ya. Nah, ini seperti ini 42 dan seterusnya, min dan seterusnya begini. Nah, saya misalkan A nya gini, dan yang satunya lagi B nya juga sama aja, saya misalin akar 30 tambah akar 30 ditambah akar 30 tambah dan seterusnya. Oke. Nah, dari ini, nah ini kalau akarnya saya pindah ruas ke sini, akarnya jadinya A kuadrat sama dengan 42 min akar 42 min akar 42 min akar 42 dan seterusnya begini. Oke. Nah, tadi saya pindah, ini pindah ruas. Jadi kalau kayak semisal gini, 2 sama dengan akar 4. Nah, ini kan artinya 2/2 sama dengan 4. Nah, akarnya pindah jadi pangkat. Oke. Lanjut, jadi ini tinggal A kuadrat sama dengan 42. Tadi ini saya misalkan, tadi yang ini sudah dimisalkan ini ya. Oke. Jadi sekarang 42 min A. Oke. Jadi A kuadrat sama dengan 42 min A. A kuadrat, ini saya pindah ruas ke sini semua, jadi plus A minus 42 sama dengan 0. Setelah itu berarti kita memfaktorkan dari A kuadrat plus A min 42. A, terus ini hasil kalinya yang menghasilkan 42 itu berarti bilangannya 6 sama 7. Biar hasilnya A, berarti ini yang min 6, ini plus 7 sama dengan 0. A sama dengan 6 atau di sini A sama dengan minus 7. Oke, ini baru ketemu nilai A nya. Sedangkan yang B nya sama seperti tadi, ini tak pindahin ke sini jadi B kuadrat sama dengan 30 plus akar 30 plus akar 30 plus akar 30 plus dan seterusnya begini. Nah, tadi yang ini adalah B ya, yang ini kan B. Jadi tinggal B kuadrat sama dengan 30 plus B. Oke, sama seperti yang ini juga kita pindah ruas. B kuadrat min B min 30 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita faktorkan. Hasil kalinya 30, hasil minus 30 ya, hasil jumlahnya min B. Jadi B
Sini B bilangannya 5 sama 6. Biar hasilnya min B, jadi sini yang min, ini yang plus. Jadi B sama dengan minus 5, terus di sini atau B-nya 6. Oke, sedangkan pertanyaannya ini ya. Pertanyaannya A minus B. A min B. Oke, kalau misalkan saya pakai A-nya 6. 6 kurangin B-nya ada minus 5. Itu menghasilkan 11. Lanjut, masih A-nya 6. Kalau A-nya 6 berarti dikurangi ini tadi 6 ya. Hasilnya 0. Sekarang kalau A-nya minus 7, berarti minus 7 dikurangi di sini minus 5. Minus 7 min, jadi minus 7 tambah 5 itu negatif 2 atau minus 2. Lanjut lagi di sini minus 7 dikurangin 6 ya sekarang. Minus 13. Oke, kita bisa lihat di sini hasilnya ada 11, 0, negatif 2, negatif 13. Jadi untuk soal ini yang tadi yang ditanya A min B yang memenuhinya di sini di option ada A min B nya 0. Jadi jawaban untuk soal nomor 4 adalah 0. Ya. Untuk soal yang nomor 5 di sini ada diberikan bilangan positif X dengan X kuadrat plus 1 per X kuadrat sama dengan 119. Maka nilai dari X plus 1 per X berapa? Oke, di sini ada poinnya, bilangan positif X. Di sini bilangan positif X, kemudian diketahui X kuadrat plus 1 per X kuadratnya 119, yang ditanyakan X plus 1 per X ya. Oke. Di sini lihat ada X kuadrat plus 1 per X kuadrat. Nah, mudahnya kita yang X plus 1 per X dari pertanyaan, X plus 1 per X kita kuadratin. Oke. Dikuadratin jadi hasilnya adalah X kuadrat ditambah 2 kali X kali ini, 2 kali X kali 1 per X ditambah di sini 1 per X-nya kuadrat. Oke. Berarti nanti ada X kuadrat, ini X kali 1 per X itu 1. Jadi tinggal 2 kali 1 ini coret gitu ya, habis jadi tinggal 1. Jadi 2 kali 1 2. 1 dikuadratin 1, X dikuadratin X kuadrat. Oke. Jadi sekarang X kuadrat ditambah 1 per X kuadrat plus 2. Di sini tadi sudah ada ya, diketahui ini X kuadrat plus 1 per X kuadrat ada hasilnya 119. Jadi kita ganti saja di sini 119 ditambah 2. Jadi ada X ditambah 1 per X kuadrat itu hasilnya 119 ditambah 2 itu 121. Oke. Nah, yang ditanya bukan ini, tapi yang ditanya adalah X plus 1 per X. Nah, yang ditanya ini. Maka pangkat 2-nya kita pindah ruas jadi X plus 1 per X, hasilnya pindah ruas karena pangkat 2 jadi akar 121. Akar 121 adalah 11. Jadi untuk soal yang nomor 5 hasilnya 11, maka jawabannya adalah yang B. Soal nomor 6, jumlah semua digit dari hasil perkalian 3 kali 2 pangkat 2022 kali 5 pangkat 2020. Oke, di sini ada poin yang ini 3 kali 2 pangkat 2002 sama 5 kali dikalikan, maaf saya ulangi, 3 kali 2 pangkat 2022 kali 5 pangkat 2020. Tetapi yang ditanyakan jumlah semua digit, bukan hasil kalinya tapi jumlah semua digit. Maksudnya apa? Maksudnya gini nih, kakak kasih contoh ini, misalkan 3 kali 2 pangkat 2. Nah kan sama aja 3 kali 4. 3 kali 4 kan 12. Nah bukan hasilnya 12, bukan, tapi yang diminta jumlahnya ini berapa. Jadi kan 1 tambah 2, 3 gitu maksudnya. Oke. Lanjut balik ke pertanyaan ya. Di sini ada 3 kali 2 pangkat 2022
kalikan 5 pangkat 2020. Nah, cara mudah untuk mengerjakan soal seperti ini, masih ingat pangkat 10 pangkat ya, bilangan 10 pangkat tuh gini maksudnya, 10 pangkat 1 kan 10, 10 pangkat 2 berarti 10 kali 10 jadi 100. Nah, kalau saya punya angka misalkan 2 kali 10 pangkat 2, itu kan artinya 2 kali 100 jadi 200. Nah, di sini kelihatan hasil pangkatnya, jumlah digit dari yang pangkat ada 10 pangkatnya itu menghasilkan jumlahnya itu kalau ditambah hasilnya 0. Oke, berarti kita buat seperti itu. Jadi ada 10 pangkat, jadi kita bikin 10 pangkat berapa. Lanjut ke yang ini, berarti 3 kali, biar ada 10 pangkat berarti nanti ada 2 kali 5. Tetapi lihat ini pangkatnya kan satunya pangkat 2022, yang satunya 2020, berarti kita samakan ke yang terkecil. Oke, jadi di sini ada 2 pangkat 2020 ditambah 2 kalikan 5 pangkat 2020. Oke, yang ini bisa dipisah ya. Jadi 3 kali 2 pangkat 2, karena pangkatnya kan jumlah, jadi sama aja kita kalikan dengan 2 pangkat 2020 kali 5 pangkat 2020. Oke. Nah, sampai di sini ini jadi 3 kali 4 kali. Oke. Masih ingat kalau ada kayak gini, ini sifatnya adalah A pangkat M kali B pangkat M, jadinya A kali B pangkat M. Jadi kita berdasarkan sifat ini menjadi 2 kali 5 pangkat 2020. Oke. 3 kali 4 12 ya. Kalikan 2 kali 5 jadi 10. 10 pangkat 2020. Berarti kayak seperti sifat yang tadi ini, 2 kali 10 pangkat 2 itu kan 2 kali 100. Nah, hasil digit dari yang penjumlahan ini 0 ya. Jadi di sini ada 12, mungkin ini 10 pangkat 2020 jadi 0, 0, 0 dan seterusnya seperti itu. Kita tinggal menjumlahkan saja, jadi kan jumlah digitnya 1 tambah 2 tambah 0 tambah dan seterusnya, tapi ini 0 ya. Jadi menghasilkan 3, begitu. Untuk jawaban yang soal nomor 6 berarti 3, maka jawabannya yang A. Untuk soal yang nomor 7, di sini ada dari huruf B, I, P, E, dan R, huruf biper ya. Di sini B, I, P, E, dan R dapat dibuat 120 kata. Nah, banyak cara menyusun kata agar huruf-huruf vokal terletak di bagian ujung adalah, nah di sini juga ada optionnya 6 cara, 8 cara, 12 cara, 18 cara, sama 24 cara. Nah, poin pentingnya di sini ada huruf B, I, P, dan R ini. Kemudian mau disusun kata huruf vokal. Di sini vokal terletak di bagian ujung. Oke. Dari huruf B, I, P, E, R. Nah, ini maksudnya apa ini? 120 kata. Maksudnya 120 kata dari huruf B, I, P, E, R itu dapat disusun. Ini kan ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi menyusun 5 huruf, menyusun 5 huruf itu sama aja 5 faktorial ya. Di sini sama dengan 5 faktorial. 5 faktorial itu berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 5 kali 4 20, 3 kali 2 6, 20 kali 6 jadi 120. Nah, ini maksudnya gitu. Ada 120 kata kalau menyusun hurufnya B, I, P, E, R atau biper ini. Ya. Nah, tapi ini yang ditanyakan bukan ini, tapi jika disusunnya itu vokal terletak di ujung. Di sini ada huruf vokal, hurufnya itu kalau enggak I ada E. Huruf vokalnya ada 2, jadi kemungkinannya kalau ini ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Jadi di ujung itu kalau enggak E, I, ini juga ya E atau I. Yang lainnya ini 3 huruf ini B, P, R ini juga mau disusun.
Nah, menyusun E atau I ini berarti dia 2 faktorial. 2 faktorial itu maksudnya menyusun huruf E atau I. Jadi ada 2 huruf vokal ya. Ada 2 huruf vokal. Setelah itu tinggal kita menyusun yang BPR. BPR itu berarti menyusun 3 huruf. Sisanya kan tinggal 3 huruf. Menyusun 3 huruf jadi 3 faktorial. Oke. Jadi untuk menyusun huruf BIPR dengan huruf vokal ada di ujung, tadi ini 2 faktorial. 2 faktorial itu menyusun yang vokalnya E atau I-nya, kemudian kalikan sisanya 3 faktorial. Jadi 2 faktorial kali 3 faktorial. Oke. 2 faktorial itu kan artinya 2 kali 1, 3 faktorial 3 kali 2 kali 1. Jadi tinggal 2 kali 3 kali 2. 2 kali 3, 6 kali 2. Jadi hasilnya 12 cara. Oke. Nah, untuk soal yang nomor 7 ketemu 12 cara, maka hasilnya yang C. Berarti ada 12 cara. Soal berikutnya yang nomor 8, untuk memproduksi X pasang sepatu diperlukan waktu selama Y hari. Nah, waktu tambahan yang diperlukan untuk memproduksi sebanyak P pasang sepatu dengan P lebih dari X adalah titik-titik hari. Jadi ada berapa hari gitu. Nah, dilihat di sini ada jika X pasang sepatu waktunya Y hari ya. Kemudian kalau P pasang sepatu, kalau P pasang ada berapa hari? Nah, yang diketahui P-nya lebih dari X. Berarti X sepatu di sini butuh Y hari. Oke. Sedangkan P sepatu butuh otomatis karena ini apa namanya? Yang ditanyakan itu waktu tambahan ya, karena yang ditanyakan waktu tambahannya, jadi saya misalin P plus Z hari. Oke. Nah, ini perbandingannya perbandingan senilai. Kenapa? Karena semakin banyak produksi sepatu, ibarat gini, 10 sepatu butuh waktunya misalkan ada 4 hari. Berarti kalau 20 sepatu berarti kan 8 hari, artinya semakin banyak sepatu semakin banyak waktu yang diperlukan, namanya perbandingan senilai. Oke, perbandingan senilai. Nah, di perbandingan senilai maka berlaku X per P sama dengan Y per P plus Z. Oke. Yang ditanya itu tambahan ya, tambahan berarti yang ditanya Z, Z-nya berapa. Nah, di sini Z berapa tambahan waktunya. Kita kalikan silang jadi ketemu X P plus Z sama dengan PY. Oke. Ini kalikan sini PY, ini kalikan P plus Z yang ini. Jadi sekarang tinggal P plus Z karena yang ditanyakan Z ya, yang ditanya Z. Jadi X-nya saya pindah ruas, P kalikan Y per X. Oke, jadi Z sama dengan P kalikan Y per X. Ini penjumlahan, pindah jadi kurangin P. Oke, saya keluarkan P-nya, jadi nanti P kalikan Y per X min 1. Nah, kenapa gini? Ini kan P kali Y per X ini ya, P kali Y per X kurangin P kali 1 kan min P, jadi hasilnya P kali Y per X min 1. Nah, dari soal yang ini berarti karena hasilnya P kali Y per X min 1, ini jawabannya untuk soal yang nomor 8. Karena yang ditanya tambahannya, berarti tambahannya itu Z, jadi P kali Y per X min 1. Jawabannya yang C. Ya, untuk soal berikutnya, soal nomor 9 ya. Nomor 9 diberikan persamaan. Di sini ada X sama dengan Y per X plus 3 dan Y min 6 per X plus 9 sama dengan 1. Yang ditanyakan nilai dari X plus Y adalah, nah di sini ada
pilihan nomor 1, 5, 2, 14, 3, 21, 4, 3, 2. Nah, berbeda dengan soal yang tadi, di sini untuk tipe pemahaman kuantitatif ada yang optionnya A, misalkan 1, 2, 3 benar, terus yang B 1, 3 benar, C 2, 4 benar, D hanya 4, yang E semua pilihan benar. Oke. Nah, diketahui ini ya tadi ya, X sama dengan Y per X plus 3, kemudian yang ini Y min 6 per X plus 9 sama dengan 1, yang ditanya X plus Y nya berapa. Oke. Nah, ini nggak perlu kita sederhanakan persamaan ini, kita langsung aja, karena di sini tidak ada keterangan X nya berapa, Y nya berapa, kita bisa misalin, misal X nya 1. Kalau X nya 1, saya masukin ke persamaan sini, berarti 1 sama dengan Y per 1 tambah 3. Nah, 1 ini 1 tambah 3 kan 4 ya, berarti Y nya sama dengan, di sini ketemu Y sama dengan 1 tambah 3, 4 kalikan 1 kali 4 jadi 4. Oke, jadi penjumlahan dari ini maka ketemu X plus Y nya jadi 1 tambah 4, 1 tambah 4 5 ya. Di sini ada ya 1 tambah 4 sama dengan 5. Nah, ini lanjut, kenapa harus dimasukin yang sebelah sini ya? Coba kita masukkan yang sebelah sini ya, masih X sama dengan 1, masih X sama dengan 1, kita masukin tapi yang sebelah sini, jadi Y min 6 per 1 tambah 9 sama dengan 1. Nah, ini saya pindahin ruas, jadi 1 tambah 9 kan 10, kalikan 1 jadi 10, jadi Y sama dengan 10, ini pindah ruas tambah 6, jadi 10 tambah 6, 16. Oke, ketemu X plus Y nya, jadi X plus Y sama dengan 1 ditambah 16, itu 17. Kita cari di sini 17 nggak ada ya. Lanjut, kita misalin X nya 2 sekarang, sama masukin ke yang sini tadi, jadi 2 sama dengan Y per 2 tambah 3. 2 sama dengan 2 tambah 3, 2 tambah 3 itu 5 ya, 5 kali 2 berarti 10, jadi Y nya sama dengan 10. Nah, penjumlahannya jadi X plus Y nya 2 ditambah 10, 12. Lanjut, sama tapi masukinnya persamaan ini, jadi tinggal Y min 6, langsung aja ya, ganti 2 ditambah 9, 11, 1 sini karena 1, 11 kali 1 kan 11, ini pindah ruas berarti tambah 6, jadi Y nya 11 tambah 6 itu 17. Nah, X plus Y nya jadi tinggal 2 ditambah 17, 19. Oke, di sini belum ada ya, 17, 12, 19. Kita ganti X sama dengan 3, X sama dengan 3, masukin sini, berarti 3 sama dengan Y per 3 tambah 3. 3 tambah 3 itu 6, 6 kali 3 berarti ketemu Y nya 18. Berarti X plus Y nya 3 ditambah 18 jadi 21. Nah, di sini ada. Kalau sudah, ini ada ya tadi 21, 21. Ada 5 sama 21. Jadi kan kemungkinannya 1 sama 3 benar. 1 sama 3 benar, 1 sama 3 benar. Jadi nggak mungkin kita milih yang bagian C, D, E. Oke, C, D, E nggak mungkin. Tetapi juga di sini nggak ada 14 ya. Ini kalau saya teruskan, ini hasilnya pasti lebih dari 14. Di sini kalau saya terusin, hasilnya lebih dari 14. Kalau saya terusin X-nya berapa saja, lebih dari 14. Jadi tidak mungkin ada yang hasilnya 14, itu tidak mungkin. Jadi untuk soal yang nomor 9, maka hanya 1 sama 3 saja yang memenuhi, berarti 1 dan 3 saja benar, itu option yang B. Jawaban yang nomor 9, jadi 1, 3 saja benar, jawabannya yang B. Ya, untuk soal yang nomor 10, 4 tahun lalu umur kakak 2 kali umur adik. 4 tahun yang akan datang 2 kali umur kakak sama dengan 3 kali umur adik.
Nah, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Di sini ada tabel, di sini ada P sama Q-nya ya. P itu umur kakak 2 tahun yang akan datang, Q itu umur adik 10 tahun yang akan datang. Oke. Beda dengan yang tadi, kalau yang 1 sampai nomor 8 itu kita cari hasilnya yang berapa, kemudian 9 itu yang 1, 2, 3 benar dan seterusnya. Untuk yang ini kita ada option A, B, C, D. Nah ini kita cari hubungannya P sama Q-nya, P lebih dari atau Q lebih dari atau P sama dengan atau tidak ada atau informasi tidak cukup ya, pilihan yang D. Oke. Lanjut ke pertanyaan. Di sini ada 4 tahun yang lalu. 4 tahun lalu umur kakak 2 kali adik. Nah, di sini 4 tahun lalu ya. 4 tahun lalu. 4 tahun lalu umur kakak 2 kali adik. Di sini ibaratnya kakak itu kan 2 kali adik. Tapi 4 tahun lalu. Kalau 4 tahun lalu berarti dikurangin 4, yang ini juga si adik kurangin 4. Oke, jadi hasilnya K-4, kakak 4 tahun lalu sama dengan 2A, 2 kali A, min 2 kali 4, 8 ya. Ini saya pindah ruas, jadi K-2A sama dengan min 8, ini min 4-nya pindah, jadi ditambah 4, negatif 4, oke. Ketemu K-2A sama dengan min 4, ini 4 tahun lalu. Lanjut di pernyataan berikutnya ada di sini 4 tahun yang akan datang, 2 kali kakak sama dengan 3 kali umur adik. Ya, di sini 4 tahun mendatang. 4 tahun mendatang. Nah, 4 tahun mendatang itu tadi katanya 2 kali kakak, 2 kali kakak itu 3 kali adiknya. Tapi akan datang, kalau akan datang berarti ditambah. Kalau yang lalu dikurang ya, ditambah 4, si kakak ditambah 4, si adik juga ditambah 4. Lanjut, kita sederhanain 2 kali K jadi 2K ditambah 2 kali 4 8 sama dengan 3 kali A. 3A 3 kali 4 jadi 12. Oke. Kita sederhanain jadi 2K min 3A sama dengan 12, ini pindah 8 dikurangin jadi kurang maksud saya ya. Jadi 12 kurangi 8 itu 4. Oke. Ketemu 4 tahun mendatang, persamaannya adalah 2K min 3A sama dengan 4. Nah, dari sini kita bisa eliminasi atau substitusi. Lanjut, K min 2A sebelah sini ya, K min 2A sama dengan min 4, yang satunya 2K min 3A sama dengan 4. Nah, biar eliminasi, mau eliminasi yang K, jadi kita yang atas kalikan 2, yang bawah 1, hasilnya 2 kali K jadi 2K, 2 kali negatif 2A jadi negatif 4A, kemudian 2 kali ini negatif 4, negatif 8 ya. Yang ini karena dikalikan 1 jadi masih tetap 2K min 3A sama dengan 4. Oke, ada 2K ini kita eliminasi, jadi eliminasi yang 2K kurangin tandanya. Negatif 4A dikurangi negatif 3A, jadi negatif 4 ditambah 3 itu min A. Nah, min 8 min 4, min 8 min 4 jadi min 12. Ketemu umur si adik, negatif 12 bagi negatif 1 jadi 12. Umurnya si adik 12. Oke, umurnya si adik 12. Lanjut, saya bisa masukkan ke sini boleh buat nyari yang kakaknya. Jadi K min 2A sama dengan min 4, atau K sama dengan negatif 4 ditambah 2A. A-nya 12. 12 kali 2 jadi 24. Negatif 4 ditambah 24. Ketemu 20. Nah, kita lanjut. Tadi si kakaknya, si A-nya ketemu 12, kakaknya 20. Sekarang ke bagian yang tabel P sama Q-nya. Kakak 2 tahun mendatang, berarti kakaknya 20. 20 ditambah 2. K
kemudian adik 10 akan datang, berarti si adik ditambah 10, 12 ditambah 10, ini hasilnya 22, yang ini juga 22, maka sama dengan ya. Jadi dari soal yang ini dapat hubungan antara P sama Q adalah P sama dengan Q. Untuk jawaban yang nomor 10 karena ketemu P sama dengan Q, maka jawabannya yang C. Oke, yang nomor 11 ya. Yang nomor 11 diketahui sebuah pertemuan dihadiri oleh 100 orang yang terdiri dari pria dan wanita dengan 19 orang menggunakan kacamata. Nah, berapa banyak wanita yang tidak menggunakan kacamata? Nah, putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut itu cukup untuk menjawab pertanyaan. Nah, yang 1, 87,5% dari pria yang hadir tidak menggunakan kacamata. Pernyataan 2, 25% dari wanita yang hadir menggunakan kacamata. Oke. Nah, di sini ada option, ini berbeda dengan sebelumnya. Option yang A itu 1 saja cukup, tetapi 2 saja tidak cukup. Kemudian B, pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi 1 saja tidak cukup. Yang C, 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab, tetapi 1 saja tidak cukup. Yang D, pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab dan 2 saja cukup, jadi salah satu gitu ya. Yang E, pernyataan 1 dan 2 tidak cukup. Ya, untuk soal yang ini tadi di sini diketahui ada 100 orang, itu pria dan wanita. Berarti ada 100 itu P ditambah W, atau P tambah W itu 100 gitu ya. Kemudian 19 orang itu kacamata. 19 orang itu kacamata ya. Jadi ibaratnya 19 orang itu pria kacamata ditambah wanita kacamata. Yang ditanyakan adalah wanita tidak memakai kacamata berapa? Wanita tidak berkacamata. Kacamata, oke. Ya. Di pernyataan yang 1 di sini, pernyataan 1 di situ ada 87,5%. Ada kata, hati-hati ya, di sini ada kata dari pria yang hadir itu tidak memakai kacamata. Itu pria tidak kacamata gitu ya. Lanjut, berarti di sini 87,5% si pria, artinya 87,5 per 100 pria. Berarti di sini kalau saya sederhanakan jadi 7 per 8 pria. Nah, ini kita masih belum bisa menyelesaikan untuk wanita tidak kacamatanya berapa, karena di sini ketemunya 7 per 8 pria. Lanjut, yang pernyataan 2 di situ ada 25% dari wanita itu wanita kacamata ya, wanita kacamata. Kalau tadi laki-laki tidak kacamata, ini wanita kacamata. Berarti 25 per 100 kalikan W. Oke, ini kalau saya sederhanain seperempatnya W. Nah, ini juga kita belum bisa menyelesaikan kalau wanita tidak kacamatanya berapa gitu. Lanjut. Sekarang kalau 1 dan 2 kita gabung. Jadi 1 itu kita ketemu, tadi kan di sini ada, nah yang ini ya, 100 itu pria tambah wanita. Jadi pria tambah wanita sama dengan 100. Kemudian di sini yang pakai kacamata. Kacamata itu berarti adalah yang pakai kacamata itu tadi ada 19 orang ya. Nah, pria kacamata sama wanita kacamata. Oke. Jadi 19 orang. Dilihat tadi yang tidak kacamata 7 per 8. 7 per 8 berarti untuk yang pakai kacamatanya 1/8. Ini yang pakai kacamata 1/8 P. Jadi sini 1/8 P ditambah wanita kacamatanya 1/4 W gitu ya. Oke, nah dari sini sebenarnya kita nggak perlu menyelesaikan juga nggak apa-apa, otomatis dari sini kita bisa selesaikan dengan eliminasi. Oke, dengan eliminasi.
Jadi kalau berdasarkan soal ini kita bisa jawab 1 dan 2 saja cukup untuk menjawab pernyataan. Jadi 2 pernyataan bersama-sama cukup C. Nah, tetapi kalau semisal berapa sih hasilnya, atau prianya berapa, wanitanya berapa, kita bisa eliminasi, disederhanakan. Jadi nanti ketemu di sini pria plus W sama dengan 100 sama pria plus 2W, ini dikali ini ya, disederhanain, sama dengan 152. Nah, ini lanjut eliminasi, kita kurangin aja ya. Jadi boleh atas bawah gitu. Jadi P kurangi P boleh, 2W kurangi W berarti W sini 52. Artinya wanitanya ada 52, prianya ada 100 kurangi 52 48. Nanti kita bisa cari yang tidak kacamata, karena yang pakai kacamata 1/4, yang tidak berarti 3/4. 3/4-nya dari wanita. Nah, di sini ini wanita kacamatanya, kita bisa ketemu gitu ya. Jadi sebenarnya dari sini saja, ini nggak perlu, jadi dari sini kita tidak perlu mencari, nggak apa-apa, karena yang jelas pernyataan 1 dan 2 kita bisa menjawab soal yang nomor 11. Oke. Nah, di sini soal yang nomor 11 berarti jawabannya adalah 2 pernyataan bersama-sama cukup, tapi 1 saja tidak cukup. Jadi jawabannya untuk soal nomor 11 adalah C. Lanjut di nomor yang 12 ya. Nomor 12 diketahui 1 per A plus 1 per B plus 1 per C plus 1 per D sama dengannya 49 per 156. Maka di sini ada 1 itu A sama dengan 3, 2 B sama dengan 5, 3 C sama dengan 2, yang 4 D sama dengan 7. Nah, opsinya di sini 1 2 3 benar, apa 1 3 saja yang benar, C 2 4 saja yang benar, D hanya 4, yang E semua pilihan benar. Oke. Nah, dari yang ini kita bisa sederhanain dulu. Jadi nanti menjadi 1 per di sini A tambah 1 per B plus 1 per C plus 1 per D. Oke. Kalau kita samain penyebutnya, jadi ini tinggal kalikan D gini ya. Jadi hasilnya 1 per A plus 1 per B plus 1 per CD plus 1 CD plus 1 per D. Oke. Ada 1 per, nanti hasilnya jadi kita balik. Jadi hasilnya 1 per A plus 1 per B. Nah, yang ini kita balik jadi plus D per CD plus 1. Oke. Lanjut, sederhanain lagi, kita samain penyebutnya lagi. Jadi tinggal 1 per, di sini ada A plus 1 per B. Nah, biar ada CD plus 1, ini juga kalikan CD plus 1 per CD plus 1. Nah, yang ini plus D per CD plus 1 gitu ya. Oke, sederhanain lagi. Jadi hasilnya 1 per di sini A plus 1 per B kali CD, BCD, BCD, B kali 1 itu B plus D, per CD plus 1, CD plus 1 ya. Lanjut, kalau sudah, ini sederhanain lagi, yang ini di 1 per, jadi kan dibalik nanti ya. Jadi 1 per A plus CD plus 1 per BCD plus B plus D. Oke, sama seperti tadi, ini juga kita samain penyebutnya, jadi tinggal A kali BCD plus B plus D, plus CD plus 1 per BCD plus B plus D. Oke. Ya, kalau sudah berarti nanti ini tinggal langsung kita balik juga boleh. Jadi nanti tinggal BCD plus B plus D per, nah ini kaliin ABCD, kemudian AB plus AD plus CD plus 1. Oke.
BCD plus B plus D per ABCD plus AB plus AD plus CD plus 1. Kalau semisalnya tidak mau menyederhanakan juga tidak apa-apa, kita langsung ke option yang 1, 2, 3, 4 ya. Nah, kita asumsinya yang 1, 2, 3 benar dulu. Berarti di sini ada A-nya 3, B-nya 2, C-nya A-nya 3, B-nya 5, C-nya 2 gitu ya. Kita masukin ke sini. Kalau dimasukin di situ berarti nanti B-nya kan 5 ya. 5 kalikan di situ tadi C-nya 2 tambah kalikan D ditambah B-nya tadi 5 ditambah D. Oke. Per ABCD, A-nya berarti 3, 5, B-nya C-nya 2 kalikan D tambah di sini AB-nya berapa tadi? A-nya 3, B-nya 5. 3 kali 5 ditambah ya maaf ini tinggal A kali D. A kali D berarti di situ dan seterusnya gitu ya. Kita ngarah ininya aja di sini 49 itu untuk pembilangnya di sini. Untuk mencari D gampangnya kita pakai yang ini saja, yang bagian pembilang saja. Nah, di situ pembilangnya ada 2 kali 5 kali D ditambah 5 tambah D. Nah, 2 kali 5 kan jadi 10 ya. Jadi 10D ditambah 5 ditambah D ketemunya 49. 10 ditambah 1 jadi 11D. 49 kurangi 5 jadi 44. Otomatis D-nya ketemunya 4. Berarti kan di sini bagian D harus sama dengan 4. Artinya 1, 2, 3 untuk 3, 5, 2 itu benar. Gitu ya. Tetapi kalau semisal di sini, nah ini tadi kenapa nggak milih yang 1, 3 lah? Oh, ini kalau dimasukin 1, 2, 3 saja benar, berarti pilihannya yang A. Nah, kalau yang D belum tentu karena di sini kenapa nggak yang 2, 3, 4? Karena tidak ada option yang 2, 3, 4 ya, adanya 1, 2, 3. Yang paling banyak itu yang 1, 2, 3. Jadi untuk jawaban yang nomor 12 itu D-nya ketemu 4. Untuk A sama sampai B, A, B, C ini A-nya 3, B-nya 5, C-nya 2, D-nya 4. Berarti option untuk jawaban yang nomor 12, 1, 2, 3 saja yang benar, jawabannya yang A. Lanjut nomor 13, di sini yang nomor 13, sebuah data terdiri dari 6 bilangan bulat positif yang memiliki rata-rata median dan modusnya sama, yaitu 5. Nah, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Nah, di sini P adalah datum terbesar yang mungkin, Q-nya 10. Datum terbesar itu maksudnya data terbesar gitu ya, X max-nya begitu. Nah, ini di sini ada pilihan option P lebih dari Q, Q lebih dari P, P sama dengan Q, atau di sini yang D informasi tidak cukup. Jadi kita bisa mencarinya. Oke. Tadi 6 bilangan bulat positif, karena bilangan bulat itu kan ada 3, 0, negatif, sama positif. Jadi kemungkinannya angka 1 sampai dan seterusnya gitu ya. Kemudian memiliki rata-rata, jadi di sini ada rata-ratanya sama dengan median sama dengan modus. Oke, di sini hasilnya 5. Saya ibaratin ada 6 angka atau 6 angka ya. 6 angka yang rata-ratanya median sama modusnya 5. Oke, ini berarti di sini 5. Ini datanya harus urut. Otomatis dari rata-rata yang 5, jumlah datanya adalah jumlah data di sini berarti tinggal 6 kali 5. Ada 30. Jadi di sini jumlahnya harus 30. Semuanya ini harus 30. Nah, oke, di sini sudah ada ibaratnya 5 sama 5. 5 sama 5 kan kalau ditambah itu hasilnya 10 ya. Berarti kurang 20 lagi. Coba kita ini angka 55 berarti tinggal 4 angka lagi, tapi harus urut ya. Ini kan karena mediannya 5. Jadi kemungkinannya pertama karena bilangan bulat lebih dari
bilangan bulat positif, berarti kan 1 dan seterusnya. Ada angka 1 sama 1. Jadi kemungkinannya kurang 20 kan ya. Sudah ada 2, berarti kurang 18. Kurang 18. Jadi kalau kurang 18 bisa kemungkinannya 9 sama 9, atau kalau semisalnya lagi kurang 18. 18 ini bisa misalkan di sini saya pakai 6 deh. 6 berarti kurang 18, ini 12 ya. 6 tambah 12 berarti 18, 19, 20, 20 sampai 30 pas ya. Nah, ini datum itu terbesar nih, datum yang di sini datum. Oke, saya baru pakai ini, atau mau yang lain lagi, semisal pakai 1 2. 1 2 sini 5, sini 5. Oke. 1 sama 2 kan 3 ya. Kurang berarti 17. Kurang 17 misal di sini 6. Nah, 1 3 6 berarti 9. 9 berarti kurang 11 dan seterusnya. Oke, karena ini datum terbesarnya, datum max, berarti datum maxnya itu ada 12, ada 11 seperti itu. Terus di sini datumnya tadi sini P ya ibaratnya. Kita lihat ke yang hubungan kuantitas yang tadi, P-nya itu bisa 11, bisa 12 dan seterusnya. Oke, berarti kalau datum terbesar yang mungkin 11 sama 12 ini 10, maka hubungannya adalah P lebih dari Q. Jadi P lebih dari Q karena 11 kan lebih besar dari 10 atau 12 lebih besar dari 10. Jadi untuk jawaban yang nomor 13 karena P lebih dari Q, jawabannya yang A. Jadi option yang nomor 13 jawabannya yang A. Untuk yang nomor 14, perhatikan gambar. Di sini ada trapesium atau kita sering sebutnya segitiga terpancung ya. Diketahui panjang AB-nya 30 cm, hitunglah panjang ED-nya. Nah, putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan. Yang pernyataan pertama, DC sama dengan 18 cm. Kemudian pernyataan kedua, EF sama dengan 24 cm. Opsi yang A, 1 saja cukup tetapi 2 saja tidak cukup. Yang B, 2 saja cukup tetapi 1 saja tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Yang C, 2 pernyataan bersama-sama cukup tetapi 1 saja tidak cukup. Yang D, 1 saja cukup dan 2 saja cukup. Yang E, pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup. Oke. Nah, lihat soal yang ini masih ingat ya, materi kesebangunan di SMP kelas 9. Nah, ini ada segitiga terpancung atau kita sebut juga trapesium. Di sini ada bangun kesebangunan, berarti yang sebangun ya. Nah, masih ingat EF itu cara nyarinya atau rumus EF itu sama dengan EF DC kalikan AE ditambah ED kalikan AB per AE ditambah ED. Oke. Nah, ini rumusnya. Jadi ada, saya ulangi, EF sama dengan DC kalikan AE ditambah ED kalikan AB hasil per AE ditambah ED. Oke. Di situ diketahui tadi AB-nya 30, di sini 30 cm. 30 cm. Lanjut. Sekarang kita ke pernyataan yang pertama. Yang pertama itu ada DC sama dengan 18 cm. Kalau DC 18 cm kita masukin ke sini, pertanyaannya adalah ED ya. Di sini ED-nya berapa? Jadi tinggal EF sama dengan DC. DC-nya di situ 18, berarti 18 kali AE ditambah ED kali 30 per AE ditambah ED. Nah, dari sini kita masih belum bisa menjawab ED berapa ya. Oke, ini masih belum bisa kita jawab. Lanjut yang kedua. Yang kedua itu ada EF sama dengan 24 cm. Nah, dari sini juga kita EF berarti ini yang diketahui 24 sama dengan, nah karena yang diketahui cuma AB sama EF, nah berarti kan untuk DC nya kita belum tahu.
DC kalikan AE, DC kalikan AE ditambah ED kalikan 30 per AE ditambah ED. Oke. Nah, di sini juga kita masih belum bisa menjawab ED berapa ya. Nah, sekarang 1 dan 2 kita gabung. 1 dan 2 itu artinya yang diketahui berarti DC-nya itu adalah 18, kemudian EF-nya 24 sama AB-nya 30. Ya, di sini ya saya masukin ke sini aja. Ini berarti EF 24 sama dengan DC. DC-nya 18 lanjut dikali AE ditambah ED. ED AB-nya 30 per AE tambah ED. Nah, dari sini sebenarnya tidak perlu mencari, nggak apa-apa ya, karena kan kita pengen tahu ternyata dari 1 dan 2 bisa dicari atau enggak. Ternyata bisa, harus dua-duanya. Kalau 1 saja enggak, 2 saja juga enggak. Jadi harus 1 dan 2. Nah, kalau misalkan mau dicari hasilnya berapa, nanti ini kita sederhanain. 24 AE ditambah 24 ED sama dengan 18 AE ditambah 30 ED ya, ini 30 ED ya, maaf ini saya kakak ulangi, 24 AE ditambah 24 ED dan seterusnya. Nah, dari sini tinggal pindah ruas, yang ini pindah ke sini, yang ini pindah ke sana. Nanti ketemu 6 AE sama dengan 6 ED. Jadi ketemu AE ya sama dengan ED. Ya, ketemu panjangnya sama-sama itu. Oke. Jadi untuk soal yang nomor 14 berdasarkan ini tadi kita harus cari dua-duanya. Kenapa? Kalau 1 saja ternyata nggak bisa menjawab, 2 saja juga tidak. Jadi harus dua-duanya bersama-sama cukup untuk menjawab pernyataan. Kalau 1 saja tidak cukup. Jadi untuk option ini nomor 14 jawabannya yang benar C. Untuk soal yang nomor 15 diketahui X sama dengan 5 log 3, Y-nya 2 log 5, Z-nya 2 log 9. Oke. Nah, di sini ada pernyataan 1, X plus per Y sama dengan 2 per Z. Yang pernyataan 2, 5 pangkat X ditambah 2 pangkat Y sama dengan 8. 3, 2 pangkat Y plus Z itu sama dengan 14. 4, XY sama dengan setengah Z. Oke. Nah, di sini ada option 1, 2, 3 benar, 1, 3 benar, 2, 4 benar, kemudian hanya 4 saja yang E semua pilihan benar. Oke. Nah, diketahui tadi ini ya, X-nya 5 log 3, Y-nya 2 log 5, Z-nya 2 log 9. Nah, dari yang pernyataan pertama kita masukin aja X itu berarti 5 log 3. 5 log 3 ditambah 1 per 2 log 5 sama dengannya 2 per 2 log 9. Oke. Masih ingat sifat logaritma ya, kalau ada 1 per A log B itu sama dengan B log A. Jadi yang di sini yang nomor 1 itu tinggal 5 log 3 ditambah ini jadi 5 log 2 sama dengan 2 kali 9 log 2. Nah, dari sini sebenarnya udah kelihatan. Di sini 5 log, ini 9 log. Nah, jelas ini tidak memenuhi atau tidak benar gitu ya. Nah, sekarang pernyataan yang kedua. Kalau tadi ini pernyataan 1, ini pernyataan 2. Pernyataan 2 itu 5 pangkat X ditambah 2 pangkat Y apakah sama dengan 8? 5 pangkat X-nya tadi 5 log 3. 5 log 3 ditambah 2 pangkat Y-nya 2 log 5. Apakah sama dengan 8? Nah, ini perlu, tadi ini ada sifat ini ya. Ini ada sifat lagi. Kalau ada A pangkat A log B, maka hasilnya adalah B. Ini sifat berikutnya. Maka kalau ada 5 pangkat 5 log 3, berarti dia hasilnya adalah 3. Ini kan A pangkat A log B, B gitu. Ini berarti 5.
Jadi tinggal 3 ditambah 5 sama dengan 8. Nah, benar ya, berarti yang ini benar. Nah, ini benar. Lanjut, pernyataan yang ketiga sekarang. Kalau ini 2 benar, berarti kan tadi 1 salah ya. Jadi kemungkinan kita jawabnya itu bisa langsung jawab yang C ya. Karena kan 2 benar, jadi nggak mungkin. Ini kan 1 kan salah, ini salah. Ini kan salah. Jadi kemungkinan 2 benar itu ada 2 dan 4. Jadi ini menyingkat waktu, kita bisa jawab C langsung. Tapi kita coba dulu yang 3 ya. Yang 3 itu 2 pangkat Y plus Z sama dengan 14. Berarti 2 pangkat Y, yaitu 2 log 5 ditambah 2 log 9. Kalau ada penjumlahan, maka pangkatnya kan dikali. Jadi 2 pangkat 2 log 9 kali 5, jadi 45. Nah, tadi berdasarkan sifat ini, maka jawabannya 45. Ternyata bukan. Nah, ini 14 ya. Jadi ini juga salah. Yang 4. Lanjut yang 4. Yang 4 berarti X kali Y sama dengan setengah Z. Oke. X-nya tadi berapa? 5 log 3. Y-nya berapa? 2 log 5. Setengah Z-nya itu 2 log 9. Oke. Nah, ini saya taruh depan ya. 2 log 5 kali 5 log 3. Setengahnya juga kita naikkan. Nah, yang ini berdasarkan sifat ini bisa naik. Jadi ada sifat A log B kali B log C. Nah, ini kayak ini ya, jadi tinggal A log C. Nah, untuk sifat yang ini kalau ada M kali A log B itu sama dengan A log B pangkat M. Jadi pangkatnya naik ke sini. Nah, ini pangkatnya naik ke sini. Oke. Jadi ini tinggal 2 log 9 pangkat setengah. Ini kita coret ya. Jadi tinggal 2 log 3. 9 pangkat setengah itu sama aja akar 9. Akar 9 berapa? Akar 9 itu 3. Jadi 2 log 3. Oke, ternyata benar ya. Jadi pernyataan 2 sama 4 benar. Nah, karena pernyataan 2 sama 4 itu benar, jadi opsinya benar yang C. Untuk jawabannya nomor 15 itu yang C. Untuk yang nomor berikutnya ada nomor 16. Perhatikan gambar di sini ada ABCD sama PQRS itu persegi panjang. Di sini AB-nya 24 cm, 24 cm. Kemudian BC-nya 18, BC 18 cm. Terus PQ-nya 20, PQ 20 cm. Dan QR 25, QR 25 itu dari sini ke sini sama aja di sini ya. Saya tulis di sini. Nih 25. Lanjut, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? P itu luas yang diarsir, Q itu luas daerah yang tidak diarsir. Oke. Di sini ada luas yang diarsir. Luas yang diarsir. Luas yang diarsir saya ibaratin di sini misalkan ada titik K sama titik L begitu. Berarti luas yang diarsir di sini sama aja luas PQKL. Oke, PQKL. Luas PQKL, luas PQKL. PQKL berarti PQ kalikan QL. Itu PQ kalikan QL. Nah, untuk PQ-nya sudah ada 20. Untuk PQ-nya 20. Sedangkan QL-nya kita belum tahu ini berapa. Otomatis karena di sini 18, yang QL-nya dia akan kurang dari 18. Nah, ini kurang dari 18. Nah, kurang dari 18-nya belum ada keterangan karena ini kan tidak ada keterangan PQKL-nya atau daerah yang diarsir persegi atau bukan. Nah, berarti yang ini masih belum bisa dijawab ya. Lanjut. Kemudian luas yang berikutnya itu luas yang tidak diarsir. Luas yang tidak diarsir. Tidak diarsir. Tidak diarsir berarti di sini ada luas yang pertama
luas ABCD kurangi luas PQKL, yang ini kurangi ini ditambah luas yang itu ya, tambah luas KLSR. Oke. Nah, dari sini ini juga kita masih, kalau yang ABCD kan kita bisa cari 24 kali 18 kurangi luas PQL ini 20 kalikan kurang dari 18. Nah, ini kita belum tahu kurang dari 18 nya berapa, ditambah yang luas dari KLSR. KL nya itu tadi 20, SR nya kita juga KLSR itu berarti kan KL kali LR ya. Nah, LR nya juga kita belum tahu ini berapa, yang jelas nanti 25 kurangi panjangnya QL. Nah, otomatis ini informasinya belum bisa menjawab dari pernyataan luas. Jadi di sini luas daerah yang diarsip kita juga belum bisa menjawab, terus luas yang tidak diarsip juga belum bisa. Maka untuk yang nomor 16 itu informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan apakah lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Jadi jawaban yang nomor 16 adalah yang D. Untuk soal yang berikutnya, soal nomor 17, diketahui ketiga sudut segitiga ABC menyinggung sisi lingkaran seperti pada gambar ini ya, menyinggung di sini, di sini. Nah, kemudian jika panjang AB-nya 8 cm, ini diketahui 8 cm itu AB-nya. Nah, hitunglah luas lingkaran tersebut. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 itu cukup. Nah, di sini pernyataan 1 AC sama dengan AB, yang 2 sudut BAC-nya 60. Optionnya 1 saja cukup, tetapi 2 saja tidak, itu yang A. Yang B, 2 saja cukup, tetapi 1 saja tidak. Yang C, 2 pernyataan bersama-sama cukup menjawab, tetapi kalau 1 saja tidak. Yang D, pernyataan 1 saja cukup dan pernyataan 2 saja cukup. Yang E, pernyataan 1 dan 2 tidak cukup untuk menjawab. Oke. Nah, masih ingat ya materi waktu kelas 8 bab lingkaran. Di sini ada lingkaran luar segitiga. Ada lingkaran luar segitiga. Jadi di bab kelas 8 itu ada bab lingkaran, ada lingkaran dalam segitiga sama lingkaran luar segitiga. Ini lingkaran luar segitiga. Oke. Kalau saya misalkan di sini A, sini B, maka di sini C. Nah, untuk rumusnya R itu sama dengan A kali B kali C per 4 kali luas segitiga. Ini rumus jari-jari lingkaran luar segitiga. Nah, kalau sudah ketemu jari-jari berarti kan luas lingkaran tinggal pi R kuadrat. Oke. Lanjut. Nah, di sini ada pernyataan 1 ya. Pernyataan 1 AC sama dengan AB. Kalau di sini AC sama dengan AB, maka saya ambil segitiganya aja. A, B, C. Berarti sini 8, AC sama dengan AB sini 8. Oke. Segitiganya sama kaki. Nah, di sini kita nggak tahu. Nah, dari informasi ini kita juga belum bisa mencari R-nya berapa. Lanjut, pernyataan 2. Pernyataan 2 itu sudut BAC 60. Kalau sudut BAC-nya 60, di sini saya gambar lagi segitiganya. Ini A, B, C. Ini tadi 8 ya. BAC berarti 60 di sini. Ini juga kita belum bisa tahu ini tuh segitiga sama kaki sama sisi atau apa. Jadi ini R juga masih kita belum bisa cari. Nah, sekarang kalau ini kita gabung, maka hasilnya bagaimana? 1 dan 2. 1 dan 2 artinya AC sama dengan AB sama sudut BAC-nya 60 ya. Gambarnya jadi sini A, B, C, sini 8, 8 otomatis ini 60. Nah, dari sini kita bisa cari untuk jari-jarinya. Coba cek dulu di sini. Ini kan pertama kita asumsinya sama, jadi sama kaki.
Jadi sudut yang ini dengan yang ini juga sama besar. Sudut yang X ini jadi tinggal 180 kurangi 60 bagi 2. 120 bagi 2 jadi 60. Ternyata di sini segitiganya sama sisi. Kalau segitiga sama sisi berarti panjang BC juga 8. Kalau panjang BC-nya 8, nanti kita bisa cari ini berarti 8 ya. Ini sudah tahu ABC-nya, terus kita bisa nyari di sini ya tadi. Jadi R 8 kali 8 kali 8 per 4 kali, nah luas segitiga bisa pakai aturan sinus, setengah kali 8 kali 8 sin 60, setengah akar 3. Coret sama ini ya, 8 bagi 4 2, jadi 16 akar 3. Nah di sini 16 akar 3. Otomatis kalau di sini R-nya sudah ketemu, kita bisa jawab luasnya berapa ya. Karena kan di sini pertanyaannya luasnya berapa, luas lingkarannya. Jadi untuk soal yang nomor 17 adalah jawabannya pernyataan 1 dan 2 cukup, 2 pernyataan bersama cukup maksud saya, tetapi 1 saja tidak cukup. Jawabannya untuk yang nomor 17 adalah C. Untuk nomor 18 diberikan sebuah bilangan bulat positif N sehingga 8 pangkat N membagi habis 2020 pangkat 2020. Nah, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Di sini itu P itu nilai N terbesar yang mungkin, untuk Q itu 1200. Nah, opsinya P lebih dari Q, Q lebih dari P, P sama dengan Q, atau yang D, informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan di atas. Nah, oke, di sini tadi ada bilangan bulat positif, bilangannya positif ya. Kemudian 8 pangkat N membagi habis 2020. Nah, 2020. Otomatis begini. Karena itu membagi habis, ibaratnya kalau ada misal gini, 8 pangkat N kalikan A, otomatis dia akan membagi habis A gitu ya. Jadi membagi habis A. Karena kan nanti hasilnya 8 pangkat N begitu. Nah, berarti kalau ada 8 pangkat N kali A pangkat N, itu dia akan membagi habis A pangkat N begitu. Nah, ini membagi habis. Karena kan nanti hasilnya 8 pangkat N gitu. Nah, di sini ada soal 8 pangkat N membagi habis, ibaratnya 8 pangkat N kalikan 2020, N-nya berarti 2020 ya. 2020 per 2020 pangkat 2020. Nah, logikanya kan ini kalau dicoret habis, jadi hasilnya tinggal 8 pangkat 2020. Jadi kemungkinannya itu 8 pangkat 2020. Otomatis karena di sini P itu nilai yang terbesar, ini 8 pangkat N. Nah, kemungkinannya N-nya itu 2020. Karena N 2020 jadi Q-nya 1200, maka di sini 2020 lebih dari 1200. Jadi pernyataan yang benar untuk menjawab soal nomor 18, P lebih dari Q ya. Di sini kan P lebih dari. Jadi untuk soal yang nomor 18 itu opsinya yang A, P lebih dari Q. Lanjut di nomor yang 19, diberikan A dan B bilangan bulat positif yang berurutan. Bilangan bulat positif yang berurutan. Manakah di antara operasi bilangan berikut yang menghasilkan bilangan genap? Nah, di sini ada pernyataan 1, A tambah B kalikan A min B. Yang 2, AB kalikan A plus B. Yang 3, A kalikan A plus B ditambah B. Yang 4, A plus B dikalikan B, A plus 1 dikalikan B plus 1, maaf ya, A plus 1 kali B plus 1. Nah, di sini ada option yang A itu 1, 2, 3 benar, yang B 1, 3 benar, yang C 2 dan 4 yang benar, yang D 4 saja, yang E semua pilihan benar. Oke. Nah, tadi kita ada A dan B-nya itu bilangan bulat tapi berurutan ya. Bilangan bulat positif itu kan berarti dari 1 sampai seterusnya gitu. Nah, manakah operasi bilangan bulat menghasilkan yang diminta adalah
bilangannya genap. Oke, langsung dari pernyataan ini kita misalkan saja, karena berurutan saya misalin A-nya misal 1, berarti B-nya 2 karena berurutan. Dari ini yang pernyataan 1, maka A tambah B berarti kan 1 tambah 2 dikalikan 1 kurangin 2. 1 tambah 2 itu 3 dikali negatif 1. Negatif 3 ya hasilnya ya. Nah, untuk yang 2 berarti AB. AB kali A plus B. 1 kali 2 dikali 1 ditambah 2. Berarti 2 kali 3. Itu 6. Lanjut, yang ini berarti yang nomor 3 ya. Yang pernyataan 3 berarti A-nya 1 kalikan 1 ditambah 2 ditambah 2. Jadi 1 tambah 2 itu 3 kalikan 1 jadi 3 ditambah 2 itu 5. Nah, yang ini pernyataan 4, A plus 1 berarti 1 ditambah 1, B plus 1 berarti 2 ditambah 1, jadi 2 kali 3 hasilnya 6. Nah, tadi yang diminta ini ya, yang diminta menghasilkan bilangan genap. Yang ini ganjil negatif 3 jadi salah, ini genap. Oke. Kemudian yang pernyataan ketiga tadi ini ganjil berarti salah, yang ini genap. Jadi jawaban yang benar ini ada pernyataan 2 sama pernyataan 4. Untuk option yang 19 yang benar berarti karena 2 dan 4 yang benar, maka jawabannya yang C. Jadi 2 dan 4 saja benar. Oke, berikutnya soal yang terakhir ya. Di sini soal nomor 20. Perhatikan gambar lingkaran yang berpusat di titik O berikut. Nah, di sini ada tali busur AB DC. Nah, ini perpotongan di E. Ini namanya tali busur berpotongan di luar lingkaran ya. Nah, jika besar AOD-nya 100, di sini diketahui 100. Ini 100 ya. Terus ada yang ditanyakan besar sudut AED. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaannya ya. Di situ ada pernyataan 1 sudut BOC-nya 70, yang 2 DOC-nya 50. Nah, optionnya seperti sebelumnya ada A, itu 1 cukup untuk menjawab pertanyaan tetapi 2 saja tidak. Kalau yang B 2 saja cukup tetapi 1 saja tidak. Yang C dua-duanya cukup untuk menjawab pernyataan. Kalau yang D 1 saja dan 2 saja cukup. Yang E 1 dan 2 tidak cukup untuk menjawab. Oke. Nah, tadi ini masih ingat tali busur berpotongan di luar lingkaran ya. Tali busur berpotongan di luar lingkaran. Di luar lingkaran. Oke. Nah, tali busur berpotongan di luar lingkaran, materi kelas 8 bab lingkaran ya. Di situ kita bisa mencari sudut AEDA, EED. Nah, di sini sudut AED-nya, sudut AED itu rumusnya adalah setengah sudut AOD, AOD itu yang ini AOD dikurangi sudut BOC. Oke, ini rumusnya. Jadi tali busur di luar lingkaran ini rumus dari sudut AED. Oke, nah sekarang kita ke pernyataan 1. Pernyataan 1 itu di sudut yang 1 BOC-nya 70. Kalau BOC-nya 70 berarti nanti sudut AOD-nya sudah ada ya 100. Jadi sudut AED sama dengan setengahnya dari AOD 100. Kemudian BOC, nah ini 70 diketahui 70. Jadi setengahnya dari 30, 15 derajat. Oke, ternyata dari sini pernyataan 1 saja sudah dapat sudut AED ya, yang ditanyakan ini tadi sudah ketemu 15 derajat. Nah, jadi kemungkinannya itu yang A. Tapi coba kita cek yang kedua ya. Yang kedua sudut DOC-nya 50, berarti sudut AED
DOC itu yang ini DOC. Nah, tetapi kan AC itu bukan pelurus. Jadi kita di sini diketahui yang tadi 50, DOC ini 50. Nah, di sini lanjut buat nyari BOC-nya kita masih belum tahu. BOC masih belum tahu berapa. Jadi untuk nyari AED-nya tadi katanya setengah 100 kurangin. Nah, ini kita belum tahu. Jadi kita masih belum bisa menjawab dari pernyataan yang kedua. Artinya dari soal nomor ini berarti satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Di sini sudah diketahui sudut AED-nya. Nah, tetapi pernyataan dua saja tidak cukup. Jadi butuh diketahui apa lagi ini karena belum tahu hasilnya berapa. Untuk soal yang nomor 20, maka jawabannya adalah yang A. Pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pernyataan, tetapi dua saja tidak. Jadi 20 yang A. Demikian tadi pembelajaran dari kakak mengenai pemahaman kuantitatif, yaitu materi TPS untuk UTBK ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya di Piper Pusat Channel. Aktifkan tombol lonceng untuk mengetahui video-video terbaru dari kami. Salam sukses SBMPTN. Dadah!